Pernah kepikiran gak sih, kalau merawat tubuh kita itu bisa jadi sebuah ibadah? Hari ini kita akan bedah konsep akhlak dalam kesehatan. Ini adalah sebuah etika dalam Islam yang melihat kebugaran fisik itu bukan cuma tujuan akhir, tapi lebih sebagai jembatan menuju kekuatan spiritual. Coba bayangin deh, gimana kalau setiap langkah kamu di treadmill, atau setiap pilihan makanan sehat yang kamu ambil, itu semua bernilai ibadah. Nah, inilah inti dari obrolan kita kali ini. Kita akan lihat gimana kesehatan fisik itu dipandang sebagai sebuah kebajikan spiritual, sebuah amanah, atau titipan suci dari Tuhan yang wajib banget kita jaga. Dasarnya tuh sebenarnya jelas banget, mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah. Tapi, tunggu dulu. Kuat di sini tuh bukan cuma soal otot gede ya. Ini lebih ke soal punya stamina buat ibadah, punya energi buat nolongin orang lain, dan punya ketahanan buat membela yang benar. Jadi kekuatan fisik itu cuma alat untuk kebaikan yang jauh lebih besar. Tapi ya gitu kan, seringnya kita baru sadar betapa berharganya sehat pas udah mulai hilang. Makanya, ajaran ini menekankan banget pentingnya kita mensyukuri nikmat yang satu ini. Sebuah anugerah yang sering banget kita lupain. Katanya ada dua nikmat yang sering menipu kita, kesehatan dan waktu luang. Maksudnya tertipu itu kita sering anggap remeh. Ajaran ini ngingetin kita kalau dua hal ini tuh aset kita yang paling berharga. Ironisnya, justru ini yang paling sering kita sia-siain sampai akhirnya terlambat. Ini kayak semacam wake up call buat kita semua. Ini nih kayak peta hidup yang praktis banget. Kita diingetin buat manfaatin 5 hal sebelum datang 5 hal lainnya. Coba deh perhatiin, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Poin ini penting banget posisinya. Dan ini bukan kebetulan. Ini tuh pesan kalau masa sehat adalah jendela kesempatan emas kita buat berbuat lebih banyak. Baik buat diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Oke, tapi gimana kalau amit-amit sakit datang juga? Apa kita disuruh pasrah aja gitu? Nah, jawabannya mungkin nggak seperti yang kalian bayangkan. Jauh dari kata pasrah, ajaran ini justru mewajibkan kita buat aktif cari pengobatan. Inilah yang disebut ikhtiar atau usaha maksimal kita sebagai manusia. Jadi, berobat itu bukan sekedar pilihan, tapi udah jadi bagian dari keimanan kita sendiri. Wah, ini janji yang luar biasa banget kan? Allah itu nggak menciptakan penyakit tanpa menciptakan obatnya juga. Pesan ini tuh menanamkan harapan yang dalam banget. Artinya, penyembuhan itu bukan perjuangan yang sia-sia, tapi sebuah perjalanan buat nemuin solusi yang sebenarnya udah disediain. Tugas kita adalah terus mencari dengan penuh keyakinan. Dan selagi kita mencari obat itu, kita harus bawa senjata yang paling ampuh, yaitu harapan. Soalnya, dalam kerangka ini, mental yang kuat dan pikiran yang optimis itu udah setengah dari kesembuhan itu sendiri. Musuh terbesarnya ya putus asa. Al-Quran sendiri bahkan secara tegas melarang kita buat putus asa. Kenapa? Karena harapan itu nyambung langsung dengan iman kita kepada rahmat Tuhan. Kalau kita kehilangan harapan, itu sama aja kayak kita meragukan kasih sayangnya. Oke, semangat mencari obat itu penting. Tapi ini bukan berarti semua cara dihalalkan ya. Ada koridor etis yang harus dijaga. Nggak semua jalan penyembuhan itu diperbolehkan. Yuk kita lihat apa aja batasannya. Aturannya sebenarnya simpel, tapi fundamental. Carilah ahlinya dan gunakan yang baik. Artinya, kita didorong buat pergi ke dokter atau terapis yang kompeten, yang emang punya ilmunya, bukan ke dukun. Terus, obat yang kita pakai juga harus dari sumber yang halal dan gak merusak. Nah, aturan pertama yang jelas banget. Obat itu nggak boleh berasal dari sesuatu yang dasarnya emang udah dilarang. Simpelnya, penyembuhan itu harus datang dari sumber yang baik dan bersih. Tapi, Islam itu sangat menghargai kehidupan. Jadi, dalam situasi darurat yang benar-benar mengancam jiwa, dan kalau emang nggak ada alternatif lain sama sekali, aturannya bisa jadi fleksibel. Prinsip menjaga nyawa atau hifzun nafs jadi prioritas tertinggi. Ini nunjukin kalau aturannya itu logis dan sangat manusiawi. Selain itu, yang juga dilarang keras adalah semua bentuk pengobatan yang berbau tahayul. Misalnya pakai jimat atau minta bantuan peramal. Intinya, iman kita itu nggak bisa ditukar dengan kesembuhan. Keyakinan kepada Tuhan harus tetap jadi nomor satu. Dan ini nih prinsip yang modern banget, akuntabilitas. Jadi siapapun yang coba-coba atau sosokan ngobatin orang padahal nggak punya ilmunya, dia harus siap dimintai pertanggungjawaban. Ini kan semacam perlindungan konsumen dan peringatan keras terhadap malapraktek. Jauh sebelum konsep itu populer kayak sekarang.
Tentu aja, etika ini nggak cuma ngomongin soal pengobatan, justru penekanan terbesarnya ada di pencegahan. Nah, sekarang mari kita lihat gimana caranya kita bisa menjaga amanah kesehatan ini setiap hari. Semuanya itu dimulai dari piring kita, dari apa yang kita makan. Al-Quran itu nggak cuma memerintahkan kita makan yang halal atau diizinkan, tapi juga yang toyib. Toyib itu artinya baik, murni, dan bergizi. Jadi, makanan itu nggak cuma harus boleh dimakan, tapi juga harus menyehatkan tubuh. Dan tentunya tubuh ini butuh bergerak. Coba perhatikan jenis olahraga yang dianjurkan, lari, panahan, berenang, berkuda. Ini bukan sekedar latihan di gym biasa kan? Ini adalah aktivitas-aktivitas fungsional yang bisa membangun keterampilan, fokus, dan ketahanan. Jadi kita bisa menggabungkan kebugaran dengan manfaat praktis. Kisah ini manis banget ya, menggambarkan gimana olahraga itu bisa diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kegembiraan dan kebersamaan. Jadi, olahraga itu bukan tugas yang membosankan, melainkan cara untuk membangun hubungan dan menikmati hidup. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah untuk kita renungkan bersama-sama, kira-kira hidup kita akan berubah nggak ya kalau kita melihat kesehatan itu bukan sebagai milik pribadi, tapi sebagai sebuah amanah yang suci? Mungkin pilihan untuk makan sehat atau berolahraga nggak akan lagi terasa seperti beban, melainkan jadi cara kita bersyukur yang paling tulus, sebuah ibadah dalam setiap gerak dan napas kita.